بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, para jamaah pengajian yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pin kesempatan ta kalam nene Allah Subhanahu wa taala ngembang ita umur yang begitu berkah, yaitu dengan bau nalik ta ngisi umur nono memanfaatkan waktu ta untuk menuntut ilmu. Karena sekali lagi ilmu nenek adalah kunci keberhasilan untuk dunia dan akhirat. Ilmu syar'i adalah ilmu yang sangat terpuji, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan nina, dengan mama pada kewajibannya. Jadi nak ita iwah berkeluarga tidak bisa mewakili atau menggugurkan kewajiban salah satu lekan pasangan ta. EPP kan ngaji aku balik. Ya. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu nenek adalah kewajiban ta, menuntut ilmu nenek adalah kewajiban ta sebagai seorang muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Ada sebab itu ta selalu perbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Tak ikhlas untuk mendapatkan ilmu yang dengan ilmu tersebut menghilangkan kejahilan tadi dalam hukum-hukum agama, sehingga kita mengetahui kumbe caranta atau cara-cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kumbe saranta beribadah. Yang berikutnya dengan ilmu tersebut juga untuk membantu sesama kaum muslimin. Bagaimana caranya? Yaitu tak saling ajar, tak saling badak tentang ilmu atau hukum-hukum yang ada di dalam agama anta. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lupa tak perbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa di atas jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat kepada Nabi adalah ibadah, dan tatkala disebutkan sebagai ibadah, sekali lagi menuntut kita untuk memenuhi dua syarat.
tak ikhlas dan tak mutaba'ah, iaitu cara-cara di dalam salawat, baik nono, lafazna, waktuna, kemudian apa-apa, bilanganna, apa juga yang berkaitan dengan kaifiyatna, yaitu harusnya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya buat kita bernilai ibadah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan cara mencukupkan diri kita di dalam melaksanakan ibadah ini, membeja iwahara lekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, insyaallah tenang kita di dalam melakukan ibadah, nyaman kita tidak akan merasa terbebani. Ya. Kenapa sekarang lui kita terbebani di dalam melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sering kita membanin li'tah. Dengan cara apa? Dengan cara menambah atau membuat cara-cara yang tidak ada contohnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah memberatkan diri sendiri yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pen bulan Sya'ban, ya, kita nengkapen bulan Sya'ban yang menunjukkan karing ahmendak kita masuk pada Ramadan. Tinggal menghitung minggu, ya, kurang lebih tinggal 3 minggu kita akan masuk pada bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya dengan bulan Sya'ban sebagaimana yang jelas yang tapin pertemuan Pintana Betian, bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa. Nang ketulik tah. Ya. Kanengkang aku talik tak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mulaikan dari awal-awal Sya'ban. Rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali berpuasa pin jelo-jelo bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzakal yaum dzaka asy-syahr alladhi yaghfal anhu an-nas, yaitu Sya'ban itu adalah hari atau bulan yang banyak orang lalai. Ma baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Lui ita lalai. Ya. Banyak orang lalai. Lalai solat, lalai puasa, lalai di dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai hamba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari nono, yaitu pada bulan Sya'ban adalah pada bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Demen aku nangangkat na laporan amalanku nene dalam keadaan ku puasa. Jadi na laporan le malaikat no adalah laporan kita berpuasa, kita melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini adalah bagian lekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarina amalan tanene laporan le malaikat timba Allah Subhanahu wa taala sebanyak
3 tahap. Arak bilang jelo, ya, bilang jelo. Arak bilang minggu. Ada juga tiap tahun. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi lekan amalan sekecil apapun, pasti Allah Subhanahu wa taala mencatatnya menjadi amal kebajikan. Sekecil apapun kebaikan para jemaah, jangan remehkan makanya. Ya. Yaitu zikir, tasbih, bertahmid, takbir, tahlil, memperbanyak hauqalah la haula wala quwata illa billah. Ahla puna nono ginna la orang di Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, amalan tan ini ngangkat timba Allah Subhanahu wa taala bilang tahun pin bulan Sya'ban. Pin bulan Sya'ban. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam demen ni dah lui puasa dah bulan Sya'ban, lui puasa sunnah dah, supaya apa? Nalaporang amalan dan ono dalam keadaan berpuasa. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, ada juga amalan itu dilaporkan oleh malaikat bilang jelo. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna malaikatul lail wa malaikatul nahar." Malaikat kenjelo, malaikat kekelam nenek bergantian. Untuk apa? Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Malaikat kekelam, malaikat kenjelo bergiliran. Untuk apa? Mencatat, memperhatikan amalan-amalan yang kita lakukan. Dan mereka, malaikat-malaikat nenek kumpulna 2 kali. Jelo. Yaitu pin subuh dan waktu asar. Akan kata lalai pin waktu subuh nenek. Salat subuh. Ya, jangan sampai kita lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalus salati 'ala al-munafiqina salatul 'isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan." Solat paling berat bagi dengan munafik yang ada, yang memiliki sifat-sifat kemunafikan adalah solat isya dan solat fajar. Dan Nabi mengatakan, seandainya natuang bagaimana besar keutamaan 2 solat tersebut, la atauhuma walau habwan, niscaya gina selalu memenuhi, datang menunaikan kedua solat nono walaupun gina ngesot. Ya, ini gambaran besarnya pahala yang didapatkan atau keutamaan yang didapatkan dari solat isya dan solat fajar. Jadinya pada waktu fajar di sana mereka berkumpul. Dalam tiap hari berarti 2 kali. Nang kumpulang kemudian dilaporkan. Bergiliran. Malaikat yang malam mulai maghrib sampai waktu subuh diganti. Mereka berdait itu nopin waktu subuh bergiliran mampu. Bareh berdait pin waktu asar mampu. Jadinya 2 kali laporan atau ngangkat amalan tanene pin bilang jelunu subuh le asar, terutama mampu pin waktu asar lui kali talale pin asar nenek, karena nenek waktu entah begawean. Ya,
Selalu rembat kita untuk meninggalkan pekerjaan kita ginuna yang solat asar tersebut. Berarti menyata hadir solat berjamaah asar, apa yang dia dilaporkan oleh malaikat? Kosong. Kosong. Kekelem begadang, subuh ya uras solat, bangun wah terbit matahari karena sebab begadang. Apa yang dilaporkan? Ya nahara laporanna atindo krak. Padahal Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat. Malaikat siang malam ini Allah bertanya kepada mereka. Allah mengatakan apa? Kaifa tarakta ibadi? Ngenang pe hambangku dalam keadaan apa? Apa yang mereka lakukan? Taraknahum wa hum yusallun. Tinggalan kami kenyakana solat, solat asar atau solat subuh. Kenyakana solat berjamaah. Itu yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa jai yang terjadi pada hamba, yang dilakukan oleh hamba tersebut? Ginna bada li malaikat, ginna babada timba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ditinggalkan hambangku, kumbeki beruk hambangku ngenang pe. Bakanya kana pada ngapak dum. Nunu keginta laporan. Kenyakanda asik di pertanian dan tidak menghiraukan panggilan azan. Semuanya akan dilaporkan oleh malaikat. Nenek bilang je jelu. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yang dilaporkan waktu atau hari dilaporkan amalan hamba nono adalah bilang minggu, yaitu 2 kali minggu. Bilang Senin le jelo Kamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan urida amal al-usbu' fi kulli yawm al-ithnain wal khamis. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Amalan ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah 2 kali minggu, yaitu pada hari Senin le jelo Kamis. Nabi gitu muni berukno ngangkat amalan, demen aku ngangkat amalanku dekapin bulan Sya'ban dalam keadaan puasa. Ngangkat amalan kepada Allah. Amalan ngangkat tayak berarti Allah nono di atas arash. Ya, Allah bersemayam di atas arasnya. Karena amalan diangkat laporkan kepada Allah yang maha tinggi. Sekarang bilang minggu 2 kali minggu, yaitu jelo Senin dan jelo Kamis. Kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, senang aku cinta amalan konono laporan dalam keadaanku berpuasa. Kanta sering-sering puasa Senin Kamis. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan amalan dan keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan tanya jawab seputar hukum-hukum puasa. Min ahkamis siyam, di antara hukum-hukum puasa. Ma huwa ta'rifus siyam lughatan wa syar'an. Apa maksud kata puasa as-siyam
dari segi bahasa dan dari pandangan syariat. As-siyamu fil lughati al-imsak. Puasa dalam segi bahasa, menurut bahasa, arti dalam bahasa nanono adalah menahan. Nahan lekan segala yang membatalkan puasa, makan, minum, syahwat, dan juga menahan diri dari hal-hal yang bersifat lagha, sia-sia. Di antara perbuatan sia-sia ketika puasa adalah berkata bohong, biasa belekak, ya, atau adu domba. Ini juga termasuk qaul az-zur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zur fala hajata lillah fi an yada'a lahu ta'amahu wa syarabahu." Ayai yakna ninggalan qaul az-zur, perkataan dusta pada hari puasa, maka yakna ragunan puasanya. Tidak ada kebutuhan Allah untuk memberikan pahala pada makan minum. Artinya maunya lapar doang. Ya, yang didapatkan cuman lapar saja. Rahimani wa rahimakumullah. Lantas enggak nak ingin mau ta lelah ta puasa nenek, enggak nak mau lapar, mau ta kasaran. Kenapa? Karena ya tak tahu nahan perkataan kita, cepat mencela, ya, becat besual pada hari puasa. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita dengan adab-adab berpuasa kita ambil pada pertemuan yang berikutnya. Nono dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah adalah huwa ta'abbudu lillah bil imsaki 'anil muftirat bi niyyati at-taqarrub ila Allah min tulu'il fajr ats-tsani ila ghurub asy-syams. Adapun dari segi istilah syarak, puasa nono adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Wah, sebutan tema tentang puasa bro. Di antaranya adalah jima', ya, berhubungan suami istri. Ini juga membatalkan puasa. Biniyatit taqarrub ila Allah. Ingat, jari niatnya adalah ikhlas, karena mendekatkan diri kepada Allah. Karena puasa adalah ibadah yang sangat agung, maka melakukannya adalah bagian lekan amalan indiketang ita timba Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu amalan atau bagian lekan ibadah imelenta atau iniatang tak untuk mendekatkan lekta timba Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuannya adalah kerjakan amalan nono sesuai dengan kemilik Allah. Mbejak milih ndano. Dengan cara apa dirinya disembah? Dengan bagaimana dia diibadahi? Kak itang itu bagus. Bagus nenek. Lagu nengka masalahnya apakah Allah mengatakan bagus? Tentunya yang sebagai acuan kita dalam melakukannya adalah bagus tidaknya menurut Allah, yaitu ada apa tidak di dalam tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Niat taqarrub, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ayai puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala timba Allah. Tujuan tak ibadah nono tak harap pahala, dan yang memberikan kita pahala adalah Allah, maka berharap pahala lekan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meleburkan, menghancurkan atau
menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau mengatakan ma aqsamus siyam. Pirake bagian puasa. Puasa nono arak puasa yang mafrud, yang wajib. Ya. Baik wajib nanono karena sebab atau tanpa sebab. Puasa wajib yang ada sebabnya, contohnya puasa kafarat. Puasa kafarah. Misal kafarat dengan ingkar janji, dia harus puasa 3 jelo berturut-turut. Munna ingkar janji. Sekarang berjanji. Kah, ya kugian ulangin ya pegawaian ini. Tulakin mabuk gawe lah. Maka ini namanya menyelisihi janji. Dia harus berpuasa. Kafaratnya adalah dia harus berpuasa. Puasa nanono hukumna wajib. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara puasa kafarat contohnya juga apa? Puasa dengan mama yang menggauli istrinya pada hari bulan Ramadan. Kak, tak main-main lalu kan? Ya, silakan kita mencium istri, memeluk istri, lagu onyak-onyak kir yang tanah, nandet-nandet. Nandet-nandet. Aduh, tua aku jak. Tua aku peka. Ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat, dia ini sudah mulai lanjut usia, wah tua, umuran sekian tahun wah. Tua sudah wah bongkok. Apa angkat dah? Ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah, celaka aku nenek. Lantas Nabi SAW bertanya, ada apa ke? Yang pok peparan pe celaka, ada apa? Dia mengatakan, waqa'tum ra'ati fi Ramadan. Celaka aku, gaulianku, awangku pin hari bulan Ramadan. Tua nenek. Kafarat yang pertama adalah itqu raqabah, memerdekakan budak. Yang berikutnya yang pertama adalah puasa syahrain mutatabi'ain. Nenekna puasa kafarah bagi orang yang menggauli istrinya 1 hari. Jelo. Gentina jari kafaratnya adalah penghapusnya. Kafarat non adalah penghapusnya, ngapus kesalahan, nebus salah tanu. Yaitu iyah jelonono puasa 2 bulan berturut-turut ya nak kanggo pisah. Wah seket puasa sampai wah seket siwa atau wah seket 5 jelo. Lah kurang meidaptan ini demam nita. Nangka karing 2 jelo ampuk tak selesai yang karing 5 na ya nak kanggo. Mun na arak jedana ulang hitungan lekan awal mampu. Ya. Ini namanya puasa kafarah tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya puasa wajib nona adalah puasa nazar. Puasa nazar. Sebagian para ulama mengatakan hukum asal nazar nono adalah hukumnya makruh. Ya. Seolah-olah mun ia tagin ngembang imbalan, ia tagin gawe kebaikan. Misalkan ada orang munku sehat lekan penyakit nenek ginku puasa jelo, maka wajib untuk ditunaikan.
mun matelekna meninggal orang yang bernazar ini, ya masih dah tunayang puasa nazar tersebut, maka tetap kewajiban untuk ahli waris anaknya membayarkannya, ganti puasanya. Ita jadi anak atau ita jadi keluarga untuk apa? Untuk menggantikan puasanya, ita puasa. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha sawmu nadarin, afa aqdi anha. Ya Rasulullah, inangku wahida bernazar, namun sebelum dia tunaikan nadarnya puasa tersebut meninggal. Aku kegin genti idah. Aku kegin genti idah. Nabi SAW mengatakan, na'am au epe, fadainullah ahaqqu an yuqda. Karena nazar nono adalah hutang kepada Allah, maka menunaikan hutang kepada Allah lebih utama. Jadi hukum puasa nazar nono hukum nawa wajib. Rahimani wa rahimakumullah. Dan yang berikutnya adalah puasa Ramadan. Ini yang wajib. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil baita. Rahimani wa rahimakumullah. Jarina telu puasa ini hukumna wajib. Adapun selain itu hukumna puasa sunnah. Ya, selain puasa yang 3 tadi yang kita sebutkan, baik puasa dengan sebab ataupun tanpa sebab, itu puasa Ramadan, maka hukumnya wajib. Selain dari itu adalah hukumnya sunnah. Rahimani wa rahimakumullah. Ada puasa sunnah yang bentuknya puasa sunnah yang muayyan, tertentu, jeluna. Misalkan puasa Senin Kamis, atau tertentu jeluna puasa apa? Puasa Arafah, hari Arafah, puasa Ashura. Ya, jadinya puasa Arafah no kak tak gawe ya pin hari-hari selain hari Arafah. Puasa Ashura jangan dilakukan selain tanggal 10 Muharram karena muayyan. Ada juga puasa sunnah yang gair muayyan, artinya yang mutlak, yaitu tak puasa pin jelo-jelo ikanggo tak puasa mbembe jeluna. Ya, nenek hukumna kanggo. Atau kita puasa 3 hari tiap bulan, baik tamulai yang lekan awal bulan ataupun pertengahan bulan atau di akhir bulan. Rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ma arkanus shiyam. Beliau mengatakan di sini apakah rukun puasa no? Rukun puasa as-siyamu lahu ruknun wahid wa huwa at-ta'abbudu lillahi azza wa jal bil imsak 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Rukun puasa no sai yaitu menahan diri lekan segala batalang puasa, lekan terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kembali kepada kata al-fajr. Fajar nene 2 arna al-fajr al-awwal, yaitu fajar yang pertama adalah nene masih kanggo tamangan ngenem. Adapun fajar yang kedua yang dinamakan sebagai al-fajr as-sadiq, ya, nene fajar menunjukkan masukna waktu subuh, ya tak kanggo mangan ngenem muntah puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sampai na jelas, ya, benang putih benang bedang. Maksudnya apa? Antara fajar pertama dan fajar kedua yang menunjukkan masuknya waktu subuh.
Jelas? Jadi nenek imsak nuno jari rukun puasa, menahan diri lekan segala batalang puasa. Ya. Misalkan ada orang ghibah. Apakah ghibah membatalkan puasa? Puasa. Mangan ngenem jelas batal puasa. Berhubungan jelas batal puasa. Lagu nengka puasa, lagu ghibah nyebut nyambat batur luntuh. Sah ke puasana? Apakah batal? Puasana sah, lagu nara pahala antah. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nara gawin puasa anta. Selah gawin ta lapar, selah gawin ta kasaran, mau ta kasaran, mau ta lapar nu doang ya nara pahala. Kah ibu-ibu atau ita ya untuk semua kaitannya dengan hari-hari puasa nono tajauang lekta lekan hal-hal yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in kana yaum siyami ahadikum fala yarfath. Mon jelo puasa tanono ka ta yarfath. Jangan berkata kotor, saling sumpah, nyumpah atau bersual, jangan. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan di sini, "Masiyamul wajib 'ala al-muslimina fi'lahu." Apakah puasa wajib yang akan dilakukan, yang wajib bagi orang muslim? Beliau mengatakan saum syahr Ramadan faqat. Wajib hanya puasa Ramadan. Selainnya itu adalah puasa sunnah. Puasa Daud. Apa puasa Daud? Puasa selang-selengah jelo. Nengka jelo Rebu puasa, Jumat Kamis ya, Jumat puasa, Sabtu ya, Ahad puasa, Senin ya. Gitu doang selang-selengah jelo. Maka ini namanya puasa Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sauma fawqa saumi akhi Daud wa huwa syatrud dahr. Nabi mengatakan ya nara puasa sunnah lebih utama lekan puasa Nabi Daud, yaitu puasa tengah tahun. Puasa tengah tahun. Nenek puasa paling kereng mah nenek. Ya. Amr ibn al-As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antasuma thalathata ayyamin fi kulli syahr. Puasa telu jelo bilang bulan. Qala inni atiqu dhalik. Mampu aku. Ya, mampu aku ini jak. Rombok bahasa antara rombok. Ya. Maka Nabi mengatakan sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari tidak sehari, puasa sehari tidak sehari. Wa dzalika shaumi akhi Daud. Dan ini adalah yang dinamakan sebagai puasa Daud. Dan tidak ada puasa yang lebih utama dari puasa Daud. Rahimani wa rahimakumullah. Jadina tanggawe syariat nene yakna karena kemampuan tak semata. Munna hanya melihat kemampuan ta, maka yang lemah tentunya tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh yang kuat. Namun banyak ya dari manusia, dari kaum muslimin kuat, namun belum tentu nabauli untuk apa? Untuk motong sholat tarawih. Badan belit,
awak keker begawean ahlarut jak mesak dah. Ya, lagu apa? Apakah nono jadi standar bisa melakukan ibadah? Bukan patokan nono apa? Kemampuan semata, namun apa? Ketentuan syariat. Arah apa iya di dalam syariat. Ketika Amr bin As mengatakan apa? Ketika dia mengatakan, mampu aku nenek, mampu aku. Nabi SAW itu antak nenek paling utama. Berarti melebihi ketentuan nono sudah termasuk melanggar syariat. Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Mal qaul fi man taraka siyam Ramadan tahawunan bi fardiyatihi. Bagaimana perkataan pada seseorang atau hukum pada seseorang ini galang puasa karena meremehkan kewajiban puasa tersebut. Ba'du ahlul ilm yara annahu kafir murtad. Ada yang mengatakan dia kafir murtad, keluar dari Islam. Lakin ar-rajih annahu laysa bikafir murtad bal huwa fasik. Namun yang rajih, pendapat yang sangat kuat adalah dia hukumnya sebagai seorang muslim yang fasik. Ya, yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ninggalang puasa dengan sengaja atau karena meremehkan kewajiban puasa tersebut. Namun bagi orang yang mengingkari tentunya dia dihukumi hukum kafir. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, arak selung-selung gitu, ya na wajib puasa ini, puasa Ramadan ya na wajib, maka dia mengingkari apa? Mengingkari hukum puasa Ramadan. Dia hukumnya apa? Ya, hukumnya kafir secara mujmal, secara umum. Karena mengingkari kewajiban puasa tersebut. Adapun meninggalkan puasa karena apa? Meninggalkan puasa karena kelalaian. Ya, atau karena nakal, tangkap, sagak, maka dia dihukumi sebagai seorang yang fasik. Dia tidak kafir. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, man taraka siyama ta'ammudan lisanawatin sabiqah hal alaihi qada'uha. Bagi dengan apa hukum dengan isengaja, sengaja ninggalang puasa injulu. Apa hukumnya? Apakah wajib nak qadha puasa nono atau tidak? Misalkan tahun injulu sengaja meninggalkan puasa, masuk Ramadan yang sekarang ya apa masih sempat mengqadhanya. Bagaimana? La yalzamuhu qada'uhu ma tarak. Yakna wajib untuk mengqadha apa yang ditinggalkan. Lakin alaihi taubah wan nadam. Tapi kewajibannya adalah bertaubat dan menyesal. Misal arak baturta lalu loh Malaysia bertahun-tahun ya narak puasa nggawi dah. Pulang kah numpuk puasa ni. Ku besar lagi ngadak ya. Maka di sini tidak ada kewajiban dia mengqadha mun wahna tama bulan Ramadan berikutnya. Mun sebelum natama bulan Ramadan wajib diqadha, yaitu mengqadha puasa yang kemarin, yang ditinggalkan tahun kemarin.
iterbin no. Ya, lagu iwah 2 tahun nilai najak bayak ho. Jelas sih. Yaitu misalkan enggak. Tahun ini terbin, ya, tahun terbin dia tidak puasa. Tidak ada puasa. Kemudian sadar dan ada kewajiban dia mengqadha'nya. Ya, maka dia qadha. Tatkala ada kesempatan dia mengqadha. Bahkan ada juga yang mengatakan tidak wajib diqadha sama sekali. Kewajibannya hanya bertaubat, menyesali apa yang telah dia lakukan. Allah akan menghapuskan kesalahannya. Nenek belikna aran taubat. Ya, nenek belik keutamaan aran taubat. Maka kewajiban kita para jemaah untuk bertaubat dari semua dosa, kecil besar, kewajiban kita bertaubat, yaitu taubat an-nasuh. Rahimani wa rahimakumullah. Wal iktsar tatawwu'an min jinsi ma tarak. Dan caranya menggantinya adalah karena ya nara kewajiban untuk mengqadha, maka gantilah dia dengan memperbanyak puasa sunnah jadi penambal. Nah, tak ingat puasa sunnah ini jadi jabarah, jadi penambal kekurangan lekan ibadah wajib yang kita lakukan, kelalaian, kekeliruan tadi dalam melakukan ibadah-ibadah wajib. Jangan lupa sisipkan ibadah-ibadah sunnah dari setiap amalan tersebut. Ada solat yang wajib, ada solat sunnahnya. Ada puasa yang wajib, ada puasa sunnahnya. Ada zakat yang wajib, ada yang sunnahnya. Maka di setiap amalan yang wajib tak lupa menyisipkan sunnahnya. Jadi apa? Jabarah, jadi penambal kekurangan di dalam pelaksanaan yang wajib tersebut. Di dalam riwayat disebutkan tatkala nak kurang catatan amal atau timbangan, ya, ketaatan yang wajib yang ia lakukan masih ringan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan unduru min nawafil ta'ati, gita pahala sunnah yang ia lakukan, baik sunnah puasa, puasa sunnah, salat sunnah, ya, sedekah sunnah dan yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang berkaitan dengan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita minggu datang masih berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Wallahu taala a'la.